Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Shalom. Halo. Selamat pagi atau siang ya, Saka ya. Siang. Siang ya, Iya, udah siang. Oke, baik anak-anak kelas 3 multimedia, khususnya multimedia 1 dan multimedia 2. Di video ini Pak Guru akan jelasin tentang prosedur untuk kalian ujian presentasi ya. Namanya ujian apa? Presentasi atau Ujian meja ya. meja ya? Ujian meja yang akan dilaksanakan hari Selasa besok ya. Soalnya kita mau kasih tahu kalian di lab tidak mungkin karena khususnya kalian udah terpencar kemana-mana kan. Ada yang buat laporan, ada yang fotokopi, ada yang baru ketik dan posisinya di mana-mana, jadi kita sulit ya. Jadi kita buatkan video ini biar kalian nanti bisa menyimak kira-kira apa yang harus kalian siapkan untuk ujian besok. Yang pasti yang pertama, baju kalian harus putih hitam ya, Putih hitam. atau hitam putih. Bagi yang perempuan menggunakan dasi ya. Oke. Dasi panjang atau pendek bahasakan? Disamain aja. Bisa main ya, dasi panjang ya. Panjang. Berarti yang cowok juga pakai dasi Cowok panjang. juga harus Pakai dasi panjang yang rapi. Karena apa? Kerapian akan kita nilai. Jadi untuk besok intinya ya, itu ada 5 item yang harus kita nilai ke kalian. Pertama adalah persiapan. Persiapan ini bobotnya 25%. Ya. Jadi mereka masing-masing punya bobot ya. Persiapan itu apa sih? Persiapan itu adalah bagaimana kalian mendesain PowerPoint kalian. Bukan isinya laporan kalian Ctrl A, copy, baru paste di PowerPoint, itu salah. Itu jelas persiapannya kita akan kasih nilai rendah ya. Jadi sekali lagi di PowerPoint ini untuk persiapan ini harusnya disampaikan isinya adalah poin-poinnya. Namanya presentasi itu berarti bahasa yang detailnya itu kalian sampaikan secara lisan ya. Kalian cuma tulis poin-poin yang nanti takutnya kalian lupa. Nah, itu kalian masukkan dalam PowerPoint. Dan tadi sudah kita bicara dengan Kaprodi juga. Untuk PowerPoint nanti yang dimasukkan itu di bab 2. Ya, jadi bab satunya nggak usah ya. Kayak latar belakang, tujuan, manfaat itu Pak Guru rasa nggak perlu. Kalian masuk di bab 2, masalah tempat dan waktu, kemudian struktur organisasi dunia kayak gimana, siapa pimpinannya, seperti itu. Kemudian letak geografis itu langsung ke alamatnya aja, ya ke alamatnya aja. Kemudian denah, paling tidak foto tempat PSG kalian seperti apa, difoto dari depan, dari dalam, ruang kerjanya ya. Atau mungkin juga bisa didesain punya Dena. Bisa didesain malah bagus ya, ada nilai, Iya, ada nilai nilai plusnya ya. Kemudian ada tugas pokok dan fungsi itu maksudnya terkait dengan budi kalian itu bergerak di bidang apa aja ya kan, foto wedding atau video seperti itu, sama sejarahnya. Jadi kalau di bab 2 ini aku rasa nggak usah terlalu detail, terletak di Kabupaten Merauke, Papua, nggak perlu, singkat aja di jalan apa seperti itu. Jadi jangan terlalu panjang-panjang di bab 2, itu harus ada di PowerPoint kalian. Dan bab 3 deh, yaitu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup kegiatan prakerin ini yang untuk bab 3 ini kalian juga harus wajib masukkan dalam poin kalian, dan yang presentasinya nanti beda-beda. Bagaimana? Kalau di bab 2 ini kan pelaksanaan itu kan sama semua kan, Iya. nama tempatnya sama, ininya sama, jadi cukup satu orang aja yang presentasi untuk bab 2. Sedangkan bab 3 nanti ruang lingkup kegiatan prakerin itu berarti kan masing-masing orang punya pekerjaan kan berbeda-beda. Ya mungkin ada yang sama, ya job-jobnya berbeda-beda. Nah itu nanti menyampaikannya secara bergantian. Nanti misalkan Alfian dulu, saya kerjanya gini-gini Pak, nanti kita tanya tuh. Jadi di situ momennya kita bisa nanya individu dan untuk kita nilai secara individunya di situ. Ya, jadi yang cuma dimasukin sekali lagi cuma bab 2 dan bab 3 yang ada di PowerPoint kalian. Ya Pak Sakaya. Itu menyangkut persiapan 25%, yaitu tadi Pak Guru ulangi bagaimana kalian menyajikan slide PowerPoint yang menarik ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kelengkapan laporan, itu poinnya 30%. Ya bobotnya 30% bobotnya. Jadi dia paling besar ini. Kelengkapan laporan itu terkait laporan kalian. Kita akan periksa. Ya mungkin sudah dikoreksi sama Pak Sabtu sama Pak Saka. Cuma nanti kita koreksi lagi. Mungkin dari segi penulisannya. Gitu. Paling tidak kalau sudah ada tanda tangan Pak Saka maupun Pak Sabtu berarti udah proof kan. Cuma kita akan lihat lagi garis detailnya tentang bahasa yang kalian gunakan di situ. Mungkin font yang kalian gunakan, kerapiannya ya. Itu kita akan kasih poin lebih besar karena memang di laporan itu yang kerja intinya kalian kemarin kan lamanya kan di laporan ya. Itu yang paling sulit, jadi kita kasih bobot 30%. Ya, jadi kalau asal-asalan, asal kumpul ya berarti bobot kalian kecil. Kemudian sikap. Sikap ini adalah pembawaan pada saat presentasi. Ya, oke. Ya,
Beda sama kerapian. Kalau sikap ini 20%, kalau kerapian 10%. Jadi harus rapi semuanya, baju kasih masuk, harus mandi juga. Iya itu pasti Pak. Ya, mandi harus ya. Karena ya tahu sendiri kan lab kita nggak ada AC nih bro, ya. Jadi kalian mandi dulu pakai parfum, ya biar kita biar kita yang muji juga nyaman, Iya, ya. betul. Pakai parfum, bajunya disetrika, itu ada kerapiannya dan nilainya yaitu 10% menyangkut kerapian, Iya, ya. nilai plus. Iya benar. Kalau perempuan mau make up juga boleh, Boleh, ya. Kemudian sikap ini 20%. Jadi bagaimana cara kalian membawakan presentasi? Kepedean kalian, tidak gugup, tidak apa namanya? Tremor. Iya tremor ya. Getar, gitu. Ya bibirnya nggak gentar-gentar. Nah, itu ada pengurangan ya. Jadi kalian harus percaya diri seperti itu, ya. Jadi penguasaan materi. Jadi jangan presentasi cuma melihat PowerPoint jadi dalam sini ya, terutama Iksan itu ya. Harus face dengan kita. Ya, Oke, siap. jadi jangan lihat PowerPoint, mendingan Pak Guru baca, ya kan? Makanya di PowerPoint tidak boleh dimasukin secara lengkap, harus diucapkan secara lisan. Dan yang berikutnya adalah ruang lingkup pekerjaan. Jadi kita akan menilai kalian itu bobotnya 15%. Pekerjaan kalian apa-apa aja di situ. Ya, apakah kalian cuma main game? Oke. Atau kalian tidur-tiduran? Ya, sampai bosnya tidak tahu. Ada Ya. keluyuran. Ada keluyuran, ya ini sudah mulai merasa yang nonton video ini. Awas ya. Itu bobotnya 15% kita nilai, ya. Jadi intinya kita bisa menilai secara individu tuh dari persiapan itu individu, sikap, kerapian, ruang lingkup pekerjaan semua bisa secara individu beda-beda ya. Pasti walaupun satu tempat PSG pasti nilainya bisa berbeda dari semua item tadi yang kita nilai. Ya Pak Saka ya. Iya. Terus satu lagi pesannya Pak Guru untuk persiapan jangan gunakan desain-desain yang norak ya. Waduh, Ya, gimana tuh Pak? misalkan warna backgroundnya hitam, tulisannya merah kan nggak kebaca itu tapi kontras gitu kan. Oh, iya. Jadi yang simple aja, yang elegan bisa enak dilihat, Iya. ya kan? Kalau di netral aja. ya kalau di Office yang versi terbaru 2000 berapa tuh? 2019 kan sudah ada fitur desain yang bisa mencari desain yang pas tuh dengan komposisi warna. Silakan mau main animasi silakan karena anak multi itu harus bisa ya menyajikan desain yang bagus. Jangan nanti warna putih terus tulisannya warna kuning. Nggak kebaca, terang, iya. terang. Iya, jadi harus kontras tapi kontrasnya nggak norak, ya. Ada lagi Pak Saka yang mau disampaikan terkait? Mungkin Pak ada yang menanyakan kalau misalkan mereka di lampiran mau masukin apa mungkin bukti foto atau mungkin mereka edit video itu ada pemutarannya boleh? Oh itu boleh banget dan itu kan masuk di ruang lingkup pekerjaan jadi masuk di bab 3. Misalkan si Alfian ini, Pak saya waktu di tempat PT saya pernah buat film loh. Oh masa sih mana prosesnya? Ini Pak slide-nya, tampilin foto-fotonya dalam slide tersebut. Makanya PowerPoint itu kalian tidak bisa buat sendiri, buatnya harus berkelompok karena di situ ada isinya tentang masing-masing orang. Jadi tidak bisa kalian satu orang, misalkan si Akbar suruh buat PowerPoint, temannya pada makan, nggak bisa. Harus kerja sama-sama dalam membuat PowerPoint. Makanya perlu ada persiapan kan sebelum besok tampil. PowerPoint-nya kan review sama-sama sebelum tampil ya. Apa yang kurang? Teman-teman tambahin gitu. Jadi harus latihan dulu, paling tidak kalian latihan dulu lah sama teman sendiri. Karena walaupun kita sering ketemu dengan kalian pasti bakalan grogi kalau sudah presentasi tuh. Itu. Oh berarti itu tidak dalam bentuk video gitu kita putar gitu ya Pak? Boleh. Kalau ada film yang bisa diputar dan durasinya terlalu panjang dong. Oke. Ya boleh. Ya. Boleh. Nanti kita bakalan nanya mana yang Pak Saka kurang paham tekniknya, Pak Guru kurang paham, Pak Guru bakalan tanya ke kalian kan. Tidak semuanya kita tahu ya. Iya. Mungkin ada ilmu-ilmu baru yang bisa kalian utarakan ke kita. Bilang aja, Pak kalau ngedit video kita pakai ini lebih cepat loh. Bilang aja. Jadi kita saling sharing. Jadi dalam presentasi kita sharing juga. Iya. Seperti itu. Dan kalau kita nggak tanya, kalau kita nggak tahu pasti kita tanya. Iya, Ya, betul. tapi juga ada pertanyaan yang kita sudah tahu kita pura-pura tanya. Ya. Iya. Itu untuk melatih kalian menguasai nggak dengan pekerjaan kalian ya misalkan Bagas bagian editing kita tanya itu apa sih Gas namanya di teknik penyiaran nah kita pancing-pancing dengan pertanyaan seperti itu makanya kalian harus kuasai dari segi teori maupun prakteknya ya kan begitu ya anak-anak ya Mungkin itu aja. itu aja ya mungkin itu aja kami tunggu besok jam 9 ya kelompoknya udah di share jadwalnya kita tunggu jam 9 untuk kalian menampilkan presentasi terbaik kalian ya. Oke? Siap. Oke, siap. Yuk, jangan lupa ya di subscribe channelnya ini akan YouTube sekolah ya. Oh iya Multimedia TV. Multimedia TV ya.
SMK Negeri 3 Merauke, pasti juga banyak kelas 3 yang belum subscribe itu, padahal punyanya ya. Padahal udah ribuan ini ya, subs ya. Tidak follow. Pasti ratusan bro. Oke, sampai ketemu ya besok dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.